langsung mengisi absennya aja ya, lewat chat aja. Silakan ditulis nama dan kelasnya. Jadi kita nggak perlu ngisi lewat link lagi ya, lewat chat di room ini aja langsung tulis nama dan kelas di situ. Nanti akan tersimpan secara otomatis. Baik, kita akan mulai. Mikrofonnya bisa di mute dulu, tapi videonya kalau sinyalnya bagus bisa dinyalakan ya. Kecuali yang agak susah sinyalnya boleh di-off-kan supaya Bapak bisa lihat juga respon kalian, setidaknya dari ekspresinya gitu ya. Kalau mikrofonnya nanti bisa diaktifkan pada saat ada yang mau disampaikan ya, baik itu bertanya maupun nanti ada memberikan pendapat gitu ya. Baik, kita akan mulai. Kita mau melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Terakhir kita membahas tentang GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya. Di mana kemarin kita sudah bahas ciri utamanya kalau GLBB itu kecepatannya berubah, tapi berubahnya secara beraturan ya, sehingga ada besaran baru yang kita kenal dengan nama percepatan ya, percepatan atau perubahan kecepatan. Ya, simbolnya A. Kemarin kita sudah bahas kalau untuk GLBB yang konstan itu adalah nilai percepatannya atau A-nya. Ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pembahasannya di halaman 29. Itu judulnya adalah gerak vertikal ya. Ini masih di bab yang sama. Jadi gerak vertikal ini sebenarnya juga adalah terapan ya, aplikasi dari GLBB. Jadi gerak vertikal ini secara jenisnya dia termasuk GLBB nanti ya. Sehingga bisa kita sebut sebagai penerapan atau pengaplikasian dari GLBB. Baik, secara pengertian dulu kita bahas sedikit ya. Yang disebut dengan gerak vertikal itu sederhananya adalah gerak benda dalam arah vertikal. Vertikal itu apa sih? Vertikal itu gampangnya ya atas bawah gitu ya. Kalau nggak ke atas ke bawah itu arah vertikal. Kalau arah horizontal itu ke samping, kiri kanan gitu ya. Kalau vertikal atas bawah. Nah, jadi contohnya apa gerak vertikal? Misalnya buah jatuh dari pohon itu kan ke bawah berarti vertikal. Atau kita lempar benda ke atas itu vertikal gitu ya. Nah, nanti gerak vertikal ini ada 3 jenis. Ya, tapi sebelum itu yang harus kita pahami dulu dalam gerak vertikal nanti ada besaran-besaran yang sebenarnya sama tapi beda nama aja. Misalnya apa? Misalnya di gerak sebelumnya kita bahas ada besaran namanya jarak, ya kan? Jarak itu simbolnya atau lambangnya S. Nah, nanti kalau dalam gerak vertikal, istilah jarak ini berubah menjadi tinggi. Tinggi. Kenapa? Karena gini, coba bayangkan kalau kita jalan ya kan ke samping, misalnya sejauh 3 meter, maka kita disebut menempuh jarak sejauh 3 meter. Itu kalau ke samping. Tapi kalau kita naik ke atas, maka kita bukan disebut menempuh jarak, kita disebut um, menempuh tinggi. Ya, karena kalau ke atas itu jarak itu berubah istilahnya menjadi tinggi. Sebenarnya sama kan 3 meter juga, tapi karena dia ke atas, jadi nggak disebut jarak, disebut tinggi. Nah, sehingga nanti kalau ada jarak, kita ubah menjadi tinggi. Simbolnya kalau ada S, nanti diubah menjadi H. Ya, tinggi itu H. Ya, itu pertama ya. Yang kedua, kita sudah mengenal juga besaran namanya percepatan, ya kan, perubahan kecepatan. Nanti untuk gerak vertikal, percepatan ini adalah menjadi percepatan gravitasi. Kenapa? Karena kalau dalam arah vertikal, yang mempengaruhi geraknya nanti adalah gravitasi, ya kan? Kita tahu bahwa kita tinggal di bumi di tempat yang ada gravitasinya. Nanti percepatan gravitasi itu disimbolkan dengan G. Nah, jadi kalau secara umum dulu rumus GLBB yang sudah kita kenal minggu kemarin yang ada 3 ini plus 1 ya, itu akan kita ubah sedikit nanti. Misalnya, ya misal contoh aja dulu. Misalnya di sini ada VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Apa yang perlu diubah dari rumus ini?
Ya, yang perlu disesuaikan adalah A. A nanti diganti jadi G, gitu ya. Karena percepatan nanti untuk gerak vertikal adalah percepatan gravitasi. Misalnya lagi di rumus yang kedua, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Mana yang perlu diubah? S-nya, ya kan? S-nya jadi H. A-nya berubah menjadi G. Itu aja. Kalau yang lain sama, waktu sama, kecepatan awal, kecepatan akhir sama, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gerak vertikal. Kalau di modul kalian itu ada 3 ya, ada gerak jatuh bebas, ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah. Sekarang supaya lebih memahami, kita coba praktekkan aja dulu secara langsung, tapi yang sederhana aja. Kalian pasti ada pegang pulpen ya, atau ada benda yang ringan di sekitar kalian. Coba ambil dulu pulpennya atau benda apapun itu, tip X misalnya, ringan-ringan aja ya. Nggak usah yang berat, nanti pecah-pecah lagi. Ya, pegang pulpennya, ya, kemudian angkat ya kira-kira ya setinggi kepala kalian, lalu lepas biasa aja, lepas, ya dilepas gitu pulpennya. Apa yang terjadi pada pulpennya? Coba bisa diaktifkan mikrofonnya. Jatuh. Jatuh. Kenapa jatuh? Ada yang bisa jawab? Karena ada gaya gravitasi, Pak. Karena ada gravitasi, benar. Ya, jadi kita tinggal di tempat yang ada gravitasinya. Jadi kalau benda di ketinggian tertentu dilepas, maka dia akan jatuh walaupun tidak didorong, ya kan? Dia akan jatuh karena ditarik oleh gravitasi tadi, benar ya. Nah, ini adalah contoh gerak jatuh bebas. Ya. Jadi apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas itu adalah gerak apa? Yang jatuh dari ketinggian tertentu tapi tanpa kecepatan awal. Maksudnya apa tanpa kecepatan awal? Maksudnya benda itu jatuh tapi nggak kita dorong ke bawah. Kita cuma lepas aja. Dia akan jatuh sendiri. Kenapa? Karena ditarik oleh gravitasi. Itu adalah gerak jatuh bebas. Nah, sekarang coba ambil lagi pulpennya. Ambil lagi. Angkat lagi kayak tadi. Kali ini kalian jatuhkan tapi didorong ke bawah. Coba. Praktekkan aja langsung supaya lebih paham. Ya. Kalian jatuhkan pulpennya tapi didorong ke bawah. Nah, apa bedanya dengan yang pertama tadi? Sama-sama jatuh kan? Tapi coba apa bedanya? Ada yang bisa bantu jawab? Kecepatannya. Kenapa? Beda kecepatan turunnya. Beda Jatuhnya, kecepatan gitu. turunnya. Mana yang lebih cepat? Yang didorong atau yang tidak didorong? Yang didorong. Yang didorong. Oke, terima kasih ya. Siapa tadi yang jawab? Muhammad Wahyu. Muhammad Wahyu. Oke, terima kasih Muhammad Wahyu sudah bantu jawab. Nah, itu tadi bedanya ya. Dari segi kecepatannya beda karena yang pertama tadi jatuh hanya mengandalkan gravitasi, sedangkan yang kedua jatuhnya itu selain gravitasi juga ditambah dorongan ke bawah. Nah, kalau yang kedua ini adalah contoh gerak vertikal ke bawah. Jadi apa bedanya gerak jatuh bebas dengan vertikal ke bawah? Dia sama-sama jatuh, tapi bedanya kalau jatuh bebas itu tanpa dikasih kecepatan awal, sedangkan yang vertikal ke bawah itu dikasih kecepatan awal. Sehingga tadi efeknya kalian bisa lihat sendiri, yang vertikal ke bawah itu akan lebih cepat. Ya, karena dia ada kecepatan awalnya ditambah lagi dengan gravitasi. Gitu ya. Oke, kita bahas yang dua ini dulu, jatuh bebas dan vertikal ke bawah. Oke, kita masuk yang gerak jatuh bebas dulu ya. Tadi kita sudah bahas ciri-cirinya jatuh bebas itu adalah jatuh tanpa kecepatan awal. Kalau kita tuliskan secara simbol, kecepatan awal itu kan V0. Nah, jadi kita bisa tuliskan V0-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah cirinya. Ciri gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya sama dengan 0. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Nah, rumusnya sebenarnya sama diambil dari GLBB juga. Ya, kalau kita mau menghitung beberapa hal dari gerak jatuh bebas itu, kita tidak pakai rumus yang baru,
karena ini adalah terapan dari GLBB, kita ambil dari GLBB. Cuma ada beberapa hal yang disesuaikan. Apa aja? Ini contoh aja ya. Misalnya rumus yang pertama dari GLBB ini kita lihat dulu. Ini di sini ada rumus VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Ya kan? Dari rumus ini, maka kita tuliskan untuk jatuh bebas VT sama dengan V0-nya hilang. Kenapa V0-nya hilang? Karena jatuh bebas tadi kecepatan awalnya adalah 0. Sehingga yang tersisa adalah A kali T. A-nya diubah menjadi apa? Menjadi G. Kenapa? Karena memang dalam gerak vertikal, tadi kita ingat lagi di slide sebelumnya, kalau gerak vertikal itu S, ya kan? Jarak kita ubah menjadi tinggi, ya kan? Sedangkan percepatan kita ubah menjadi percepatan gravitasi atau G. Nah, jadi kita ganti G kali T. Jadi ini bukan rumus baru, ini adalah rumus GLBB juga yang disesuaikan untuk kasus jatuh bebas. Nah, begitu juga dengan rumus yang kedua, kita lihat S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Ya kan? S-nya diubah menjadi H. Nih, jadi H. Sama dengan V0 dikali T. Ingat, V0-nya tadi adalah 0. Jadi 0 dikali T, 0 dikali waktu, tetap 0. Apapun yang dikali 0, hasilnya 0. 1 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, sejuta kali 0, bahkan 0 juga hasilnya. Jadi ini hilang. Yang tersisa adalah setengah A T kuadrat, A-nya berubah menjadi G. Ya, itulah asal muasalnya kenapa muncul rumus H sama dengan setengah GT kuadrat. Sama yang terakhir juga diubah maka menjadi VT kuadrat sama dengan 2GH. Jadi ini sama sekali bukan rumus yang baru, ini adalah rumus GLBB yang disesuaikan untuk jatuh bebas. Gitu ya. Nggak perlu dihafal, yang penting kalian paham asal muasalnya dari mana dan apa yang dimaksud dengan jatuh bebas. Toh nanti kalian bisa lihat juga kan rumusnya, ngapain dihafalin. Gitu kan. Oke. Itu yang pertama ya, jatuh bebas. Sampai di sini ditanyakan dulu? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut ke jenis gerak vertikal yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mana? Gerak vertikal ke bawah dulu. Ya, kalau kalian lihat di halaman 29 di buku kalian, itu yang B vertikal ke atas, tapi kita bahas yang vertikal ke bawah dulu. Kenapa kita bahas yang vertikal ke bawah dulu? Ya, karena dia arahnya sama-sama ke bawah. Mirip dengan jatuh bebas, ya kan? Tadi kalian sudah praktekkan. Mirip sekali dengan jatuh bebas. Bedanya kalau jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal, sedangkan vertikal ke bawah ini ada kecepatan awal. Jadi V0-nya tidak 0, ya. Cuma itu aja bedanya. Tadi kalau jatuh bebas V0-nya sama dengan 0, kalau yang ini tidak 0. Ya. Tapi sama-sama ke bawah. Sehingga rumusnya jadi seperti ini. V0-nya masih ada. Misalnya rumus nomor 1 jadi VT sama dengan V0 plus GT. Kalau yang sebelumnya kan plus minus. Kenapa Pak tinggal plus aja? Oke, kalau di GLBB kan itu masih ada dua kemungkinan. Kadang-kadang dipercepat, kadang-kadang diperlambat gitu kan. Tapi yang namanya benda jatuh itu ada nggak yang makin lambat? Nggak ada. Benda jatuh itu pasti makin cepat. Karena apa? Karena searah dengan gravitasi. Ingat, gravitasi itu selalu menarik ke bawah, ke pusat bumi, ya kan? Ke pusat gravitasi bumi, ke bawah. Jadi, kalau benda jatuhnya atau arahnya ke bawah, pasti kecepatannya itu positif alias bertambah kecepatannya. Percepatannya positif, ya. Oke, gitu ya. Jadi rumusnya sama dengan jatuh bebas tadi, bedanya V0-nya nggak dihilangkan karena dia tidak 0. Oke? Paham ya? Jadi ini selalu plus. Gitu. Nanti ya rumusnya tinggal lihat di sini aja, nanti lihat di modulnya boleh. Nah, sekarang yang ketiga. Ya, kita cepat aja nanti supaya bisa bahas contoh soal. Tapi boleh kalau ada yang tanyakan silahkan langsung diaktifkan mikrofonnya ya. Intinya bedanya jatuh bebas dengan vertikal ke bawah tadi. Kalau yang jatuh bebas ada kecepatan awal.
tidak ada kecepatan awal. Kalau yang vertikal ke bawah ada kecepatan awalnya. Tadi kalian sudah praktekkan, yang jatuh bebas jatuhnya dilepas aja, kalau yang vertikal ke bawah itu didorong. Nah, sekarang yang ketiga, vertikal ke atas. Ya. Boleh diambil lagi pulpennya sekarang, pulpennya ya. Sekarang kalian praktekkan lempar pulpennya ke atas. Coba dulu, yang ada pulpen atau yang ada benda-benda ringannya, silahkan dicoba dulu supaya gampang kebayangnya. Lempar benda ke atas atau lempar pulpennya ke atas. Lurus ya, lurus ke atas. Dicoba aja. Apa yang terjadi pada pulpennya? Ada yang mau berkomentar? Silahkan diaktifkan mikrofonnya. Apa yang terjadi pada pulpennya? Ketika dilempar ke atas, Nisa, Wahyu, Muhaimin, Jatuh lagi ke bawah. jatuh lagi ke bawah. Sebelum jatuh dia apa? Naik dulu nggak? Melayang sebentar. Iya, Sebentar. sebentar. Oke, ya. Dia naik melayang, melayang ya. Habis dipuji kayaknya pulpennya. Pulpennya habis dibilang ganteng ya, jadi melayang dia. Ya. Jadi pulpennya tadi katanya melayang, habis itu jatuh lagi. Baik. Kalau kita gambarkan kurang lebih kayak gini kira-kira ya. Anggap awalnya di sini ya kan, di titik ini, kemudian dia dilempar ke atas, naik gitu kan, naik gini kan, sampai ke titik tertentu ya, di mana dia akan berhenti sesaat, nggak bisa naik lagi maksudnya, ya kan, di titik ini dia berhenti, nggak bisa naik lagi, lalu setelah itu baru dia jatuh lagi ya kan, pulpennya jatuh lagi. Nah, kurang lebih kayak gini lah bentuknya. Nah, dari gerak yang Bapak gambarkan ini, manakah yang disebut dengan vertikal ke atas? Nah, vertikal ke atas itu adalah bagian yang nggak semuanya, hanya bagian yang ini aja. Dari bawah sini sampai ke atas ini. Nah, ini aja. Kalau yang sisanya ini turun ini bukan masuk vertikal ke atas lagi, ya kan? Jadi titik awal sampai ke titik puncak nanti bahasanya di sini. Nah, ini titik puncaknya. Apa itu titik puncak? Titik puncak itu adalah titik tertinggi yang dapat dicapai benda pada saat dilempar ke atas. Tingginya ini tergantung apa? Tergantung kuat lemahnya lemparan kalian, ya enggak? Kalau kalian kasih lemparan yang lemah, maka titik puncaknya ini rendah aja. Tapi semakin keras kalian lemparkan ke atas, titik puncaknya itu akan semakin tinggi. Ya, kuat lemahnya lemparan kalian itu kan sebenarnya adalah besar kecilnya kecepatan awal, ya enggak? Kalau kalian kasih kekuatan yang sedikit, maka berarti kecepatan awal yang kalian kasih ke pulpen itu juga kecil. Sehingga titik puncaknya juga rendah, gitu kan. Kalau kalian kasih dorongan yang kuat, itu berarti kalian kasih kecepatan awal yang besar pada pulpen, sehingga titik puncaknya juga akan tinggi nanti. Gitu. Tapi apa yang dimaksud dengan titik puncak lagi? Kapan sih benda itu dikatakan sampai ke titik puncak? Oke, cirinya ya, titik titik puncak itu cirinya adalah saat kecepatan benda sudah mencapai 0. Gitu. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, bayangkan kalau kita lemparkan benda ke atas ya, pada saat kalian lempar pulpen tadi ke atas, kira-kira pulpennya itu semakin naik, dia akan semakin cepat atau semakin lambat? Semakin lambat. Iya, lambat. Kenapa semakin lambat? Karena kalau kita lempar ke atas, berarti kita melawan yang namanya apa tadi? Gravitasi. Ya enggak? Kita melawan gravitasi atau G. G itu kan arahnya dia selalu ke bawah. Jadi kalau kita lempar ke atas, berarti kita melawan si gravitasi, sehingga kecepatannya itu semakin melambat. Yang awalnya 10 misalnya naik
9, 8, 7, 6, sampai 0. 0 itu pada saat dia nggak bisa naik lagi. Ya, makanya pada saat kalian lempar itu ada saatnya benda itu nggak bisa naik lagi dan akhirnya jatuh. Nah, yang nggak bisa naik lagi itulah yang disebut dengan titik puncak. Ya, artinya pada saat mencapai titik puncak itu kecepatan benda menjadi 0. V-nya sama dengan 0. V apakah ini awal atau akhir? Kita sebut ini sebagai V akhir atau kecepatan akhir. Kenapa? Karena awalnya kan di bawah. V0-nya di bawah sini saat kalian dorong, kemudian kecepatannya menurun sampai jadi 0. Jadi di sini adalah kecepatan akhir. Oke, sehingga kita tuliskan kayak gini nih. Cirinya gerak vertikal ke atas itu adalah kecepatan akhirnya 0. Ini ya. Jadi asal muasalnya itu. Kalian sudah coba sendiri, insya Allah akan lebih paham tuh. Ya kan? Jadi sampai di titik puncak ini, kecepatannya sudah 0. Akhirnya dia jatuh. Tapi yang jatuh ini bukan lain ceritanya lagi ya, bukan GVA lagi. GVA itu saat naiknya aja. Jadi itu pengertiannya ya. Kalau rumusnya, kalian bisa lihat di halaman 29. Vertikal ke atas, di situ dikasih 2 rumus. Sebenarnya 4 rumus juga bisa. 3, ya sama diambil dari GLBB juga. Ya, diambil dari GLBB juga. Tinggal disesuaikan, nanti kecepatan akhirnya kalian ganti jadi 0. Ini contohnya ya. Nih, Bapak kasih contoh rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Kita ubah dulu pertama. VT sama dengan V0 min. Kenapa min? Ingat, kalau naik berarti melawan gravitasi. Sehingga makin lambat. Kalau makin lambat berarti yang dipakai adalah min. Min A-nya diganti jadi G. Ya, min GT. Kita masukkan tadi syaratnya kecepatan akhirnya adalah 0. Berarti VT-nya yang kita ganti jadi 0. 0 sama dengan V0 min GT. Nah, kemudian ini pindah ruas. Min GT pindah, kalau min lawannya adalah positif. Sehingga berubah menjadi GT aja, tanpa tanda minus. Sama dengan V0. 0-nya kemana Pak? Ya hilang aja, karena dia kan 0. Jadi min GT pindah ke ruas sebelahnya jadi GT. Kemudian kita mau dapat T-nya aja, waktunya aja. Pindah ruas berarti G-nya. G-nya yang di sini pindah jadi ke sebelah kanan. Awalnya ini kali. Kalau pindah jadi lawannya. Apa lawan dari kali? Bagi. Ya, makanya di sini pindah jadi V0 dibagi G. Ini contoh aja ya. Kalian bingung Pak menurunkan rumusnya? Nggak apa-apa. Yang penting kalian paham cara menggunakannya. Ya, Troy, ada yang tanyakan? Gitu ya. Itu kenapa dapatnya yang di halaman 29 T sama dengan V0 dibagi G. Itu contoh aja. Ya. Baik, ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke contoh soal? Atau mau langsung contoh dulu? Boleh juga. Gak ada? Ya, berarti kita langsung ke contoh dulu ya. Sebentar. Langsung aktifkan aja mikrofonnya, nggak apa-apa kalau mau bertanya ya. Oke, ini ya. Contohnya bisa kalian lihat di slide ini. Sebutir peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Yang B, kecepatan peluru di titik tertinggi. Yang C, tinggi maksimum yang dicapai peluru. Baik. Jadi, pertama kita identifikasi dulu dari soal ini, dia termasuk jenis yang mana? Jatuh bebas kah? Ya, GJB kah? Vertikal ke bawah kah? Atau vertikal ke atas kah? Kalau kita lihat dari redaksi atau kalimat soalnya, ini dituliskan ada kata vertikal ke atas. Berarti ini adalah GVA ya, atau gerak vertikal ke atas. Apa yang diketahui dari soal ini?
Pertama disebutkan kecepatan awal, berarti kita tuliskan V0, ya kan? V0-nya 50 meter per sekon. Terus apalagi? Ya, secara kalimat nggak ada lagi yang dikasih tahu, cuma ya, kecepatan awal aja, ya kan? Kemudian yang ditanyakan, tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. T berarti, waktu itu kan T. Berarti ditanyakannya yang pertama adalah T. Kemudian yang B apa? Kecepatan peluru di titik tertinggi. Kecepatan di titik tertinggi, berarti awal atau akhir. Kalau kita bicara vertikal ke atas, titik tertinggi itu berarti di akhir, ya kan? Karena awalnya kan di bawah, dilempar ke atas sampai mencapai titik tertinggi. Berarti itu adalah kecepatan akhir atau VT. Kemudian yang C, apa yang tanyakan tinggi maksimum. Tinggi berarti H simbolnya, ya. Oke, ada 3 yang ditanyakan. Kita jawab satu persatu. Yang pertama dulu, waktu. Waktu kita bisa pakai kayak rumus di halaman 29 ya, bisa kalian lihat. T sama dengan V0 dibagi G. Ya kan? V0-nya adalah ada, ya enggak? Di soal nih ada kan V0-nya dibagi G. G-nya itu apa sih? G itu kan percepatan gravitasi. Ada enggak di soal? Enggak ada, Pak. Oh iya, enggak ada. Jadi gini, kadang soal itu nilai G-nya itu enggak dikasih tahu. Kenapa? Karena dianggap pada umumnya orang sudah tahu. Jadi nilai G itu adalah nilai yang sudah banyak diketahui oleh orang gitu loh. Berapa nilai G itu? Nilai G itu biasanya antara 2. Bisa pakai 9,8 atau bisa digenapkan jadi 10. Jadi kalau dikasih tahu di soal 9,8, pakai yang 9,8. Tapi kalau di soal nggak ngasih tahu berarti ambil yang nilainya genap aja. Supaya nanti ngitungnya gampang, ya kan? Kita ambil yang nilainya 10. Jadi ingat ya, kalau nggak dikasih tahu, maka G itu pakai 10 langsung nilainya. Gitu ya. Jadi kita masukkan di sini V0-nya 50 dibagi G-nya 10. 50 dibagi 10 adalah 5 detik. Ya, berarti kalau kita jabarkan secara kalimat, waktu untuk mencapai titik tertingginya adalah 5 detik. Kemudian apalagi? Yang B, kecepatan peluru di titik tertinggi. Di sini Bapak tuliskan jawabannya 0. Kenapa? Tadi sudah kita bahas. Benda itu dikatakan mencapai titik tertinggi justru pada saat kecepatannya sudah 0. Ya enggak? Nih misalnya dia naik. Kan kecepatannya kalau naik itu semakin kecil. Ya enggak? Dan mencapai puncaknya pada saat kecepatannya sudah 0. Kalau belum 0 berarti belum puncak tuh, masih bisa naik lagi dia ke atas, ya enggak? Karena sudah 0 inilah justru bendanya nggak bisa naik lagi, akhirnya jatuh. Oke, jadi kecepatan di titik tertinggi itu jawabannya tanpa dihitung, pasti secara konsep jawabannya adalah 0. Ya. Yang terakhir yang ditanyakan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kalian bisa lihat lagi rumus halaman 29 bagian B, gerak vertikal ke atas. Rumus yang kedua ada ditulis di situ, hamak sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Itu yang kita pakai. H sama dengan V0 kuadrat per 2G. V0-nya masukkan 50, karena kuadrat berarti 50 pangkat 2. Dibagi 2G. 2G, ingat G-nya tadi kalau nggak dikasih tahu, pakai nilainya 10. Ya. Nggak usah aneh-aneh, pakai 9,8 itu nanti malah menyusahkan kalian menghitungnya. Kecuali 9,8 ini dipakai pada saat soalnya yang ngasih. Ya. Di soal dituliskan, gunakanlah G-nya 9,8, ya baru pakai. Tapi kalau nggak disuruh, jangan ambil yang susah, ambil yang gampang, ya kan? 10. Jadi kita pakai di sini nilainya 10. 50 pangkat 2 itu adalah 2.500. Nanti boleh dicek di kalkulator ya, kalau ragu. Dibagi 2 kali 10 itu 20. Jadi kita bagi 2.500 per 20, hasilnya 125. Satuannya meter, karena tinggi. Ya kan? Tinggi satuannya meter. Jadi jawabannya tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 125 meter. Oke, terjawab 3 pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Dari contoh ini ada yang kurang jelas? Boleh, daripada bingung. Sambil diisi ya absennya ya. Tuliskan nama dan kelas kalian di chatnya langsung ya. Jadi kita nggak pakai link lagi. Kalian langsung tulis di chatnya aja nama dan kelas, otomatis nanti akan terekam di situ.
ada 13 orang, ini lumayan siang ini ya. Siang-siang sudah menjelang ngantuk ini. Ditambah lagi dengan fisika, insya Allah lebih segar. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Ini kalau nggak bertanya biasanya either itu sangat jelas atau sangat tidak jelas ya. Mudah-mudahan yang pertama, kemungkinan yang pertama. Sudah jelas jadi nggak bertanya lagi. Ya boleh, ayo. Ada kesempatan bertanya. Ya minggu kemarin itu Bapak belum ngasih tugas ya. Karena kebetulan handphone Bapak itu ada masalah gitu ya. Jadi ini sudah beres. Jadi minggu ini akan kita gabung tugasnya. Tapi mungkin waktu... Jangan dulu, Pak. Kenapa? Kenapa? Jangan dulu apa? Tugasnya nanti aja, Pak. Oh tugasnya nanti aja. Tapi nanti lupa loh. Enggak, ini Bapak ngasih tugasnya mungkin untuk yang minggu ini waktunya akan diperpanjang karena digabung dengan tugas yang minggu kemarin kan jadi waktunya juga akan ditambah. Mungkin 2 minggu untuk yang tugas yang minggu ini nanti. Tapi nanti Bapak kasih juga contoh-contoh soalnya gitu ya. Ya, silakan ditulis ya absennya, tulis namanya. Jadi jangan meninggalkan room-nya dulu sebelum kalian mengisi absen. Kayaknya ada yang belum ini. Ini ada hal yang gabung 14. Ini yang nulis baru 13 ya, silakan yang belum ya. Yang sudah mengisi Bapak persilahkan untuk meninggalkan room-nya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat belajar dari rumahnya ya dengan segala keterbatasan. Ya, dipersilahkan aja boleh meninggalkan room-nya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan meninggalkan dulu kalau belum ditulis absennya ya. Absennya langsung di sini aja. Nggak perlu lewat privat, langsung di chat untuk semua aja. Di Zoom-nya ini. Ya, yang sudah silahkan ya di leave. Mungkin perlu bergabung lagi di mapel berikutnya. Masih ada kan mapel terakhir?